Halo, hari ini kita akan ngebahas tentang hubungan antara sudut. Apa sih hubungan antara sudut itu? Hubungan antara sudut itu dibagi menjadi 3 yang akan kita pelajari di sini. Yang pertama, jika sudut-sudutnya saling berpelurus. Kemudian, jika sudut-sudutnya saling berpenyiku. Kemudian, yang ketiga, sudut saling bertolak belakang. Bertolak belakang. Nah, yuk kita simak ya. Yang pertama, sudut saling berpelurus. Cara mengingatnya Miss Vivi itu begini, berpelurus. S berarti dia suplemen. Suplemen. Kalau kita minum suplemen itu kan berarti untuk meluruskan hidup gitu ya. Bercanda. Nah, kita lihat. Sudut saling berpelurus terjadi jika dua buah sudut membentuk sudut lurus. Ada 2 buah sudut membentuk sudut lurus. Berarti kita balik ingat lagi, sudut lurus itu berapa derajat? 180 ya. Sudut lurus itu 180 derajat. Berarti ketika ada sudut A dengan sudut B digabungkan, dia harus menjadi sudut lurus 180 derajat. Nah, yang kedua katanya salah satu sudut merupakan pelurus dari sudut lainnya. Pelurus dari sudut lainnya. Berarti ini pelurus itu berarti pelengkap sudut yang satu sehingga membentuk 180 derajat. Miss tuliskan di sini ya. Pelengkapnya. Pelengkap agar menjadi 180 derajat. Nah, kita lihat nih ya. Di sini ada gambar. Nih, ada garis AB, kemudian ada garis OC. Garis OC memotong AB di titik O. Nah, di titik O, di mana garis OC ini membagi menjadi 2 buah bagian. Ada sudut A, besarnya A derajat, yang ini besarnya B derajat. Nah, pelurus itu yang mana sih, Miss? Pelengkapnya. Jadi kalau misalnya Miss bilang, pelurus dari sudut AOC adalah siapa? Jelas, pelengkapnya adalah siapa? Ini. AOC kan ini tuh. Pelengkapnya yang mana? Ini. Si sudut BOC. Kenapa, Miss? Sudut BOC? Ya, karena sudut AOC ketika dijumlahkan dengan sudut BOC menghasilkan 180 derajat. Itu harus dipahami. Makanya Miss tuliskan seperti ini. Nah, misal nih, Miss kasih contoh ya. Sudut A ini adalah besarnya 105 deh, 105 derajat. Berapa besar sudut BOC? Berarti sudut BOC besarnya adalah 180 derajat dikurangi 105 derajat, gitu kan? Berarti besarnya adalah berapa tuh? 75 derajat. Nah, yang ini berarti 75 derajat, gitu kan? Jadi kalau ditanya, berapa besar sudut pelurus dari sudut BOC? Berapa besar sudut pelurus dari sudut BOC? Berapa? Berarti yang ditanyakan itu bukan ininya, bukan sudut BOC-nya, tapi temannya. Siapa teman si BOC? Teman si BOC adalah si AOC. Nah, berarti yang ditanya berapa sudut AOC-nya? Pelurusnya 105 derajat. Gitu. Kalau ditanya seperti itu, berapa pelurus dari si AOC? Berarti yang kita cari adalah sudut BOC-nya, yaitu 75 derajat. Gitu. Itu bersuplemen, berpelurus. Oke, lanjut. Sudut yang saling berpenyiku atau berkomplement. Cara mengingat Miss Vivi,
Penyiku K. Berarti kita ambil K. Komplement. Komplement, penyiku. Sudut saling berpenyiku terdapat dalam kondisi jika dua buah sudut membentuk sudut siku-siku. Katanya membentuk sudut siku-siku. Berapa derajat nih? 90 ya. Salah satu sudut merupakan penyiku dari sudut lainnya. Merupakan penyiku dari sudut lainnya. Berarti kalau sama seperti tadi, kita lihat, misal nih, ambil yang ini ya. Sudut AOC memiliki penyiku, yaitu siapa penyikunya? Sudut BOC. Nah, balik lagi. Kalau ditanya, siapa penyiku dari sudut BOC? Oh, sudah jelas. Siapa tuh? AOC, gitu ya. Nah, kalau misalnya ini besar sudutnya 60 derajat, berarti penyikunya berapa? 30 derajat. Ingat, penyiku berarti membantu dia membentuk sudut siku-siku. Gitu, membantu si sudut 60 derajat, membentuk sudut 60 derajat, membentuk sudut siku-siku. Berapa derajat lagi supaya menjadi siku-siku? 30 derajat. Nah, makanya ketika dijumlah X tambah Y hasilnya harus 90 derajat. Itulah berpenyiku. Yuk, tadi berpelurus, sekarang berpenyiku ya. Sudut yang saling bertolak belakang. Saya yakin kalian sudah paham dengan ini. Karena kita udah pelajari. Jika dua garis berpotongan, maka dua sudut yang letaknya saling membelakangi titik potong, nih ya, dua garis berpotongan. Anggap ini K, anggap ini L, berpotongan di satu titik. Nih, berarti ini apanya? Titik potongnya, gitu ya. Membelakangi titik potong disebut dua sudut yang bertolak belakang, di mana besar sudutnya adalah sama. Yang bertolak belakang itu besar sudutnya sama. Nah, kita bisa lihat nih, kalau dia bertolak belakang, berarti ini A dengan C. Berarti sudut A bertolak belakang dengan sudut C. Sudut B bertolak belakang dengan sudut D. Itu dulu ya, sudut A bertolak belakang dengan sudut C. Di mana besar sudut mereka yang saling bertolak belakang itu sama. Kita lihat, ini sudut A, sudut C besarnya sama, gitu ya. Nah, ini sudut B, sudut D besarnya sama. Ini kasih tanda titik D, besarnya sama. Jadi kalau misalnya besar sudutnya ini adalah 50 derajat. Nah, berarti besar sudut C berapa? 50 derajat juga, gitu ya. Jadi sekarang mau tanya, berapa besar sudut B? Nah, kembali lagi ke garis dan sudut yang awal. Kita lihat bahwa garis L ini membentuk sudut lurus. Berarti kalau ditanya ke sudut B, diperoleh dari 180 derajat dikurang 50 derajat. Maka sudut B-nya adalah 130 derajat. Kalau sudut B-nya 130 derajat, maka sudut D-nya pun 130 derajat. Gitu ya. Atau ketika kalian menggunakan sudut satu putaran pun bisa. Nah, ketika misalnya cari sudut D nih, sudut D satu putaran. Sudut D itu satu putaran 360 derajat. Berarti 360 derajat dikurang siapa itu? Ini tambah ini gitu kan? Dikurang 100. Ya. Berapa tuh? Sudut D. Berarti sebenarnya yang dicari itu bukan sudut D-nya, tapi 2 kali sudut D. Iya kan? Karena dia sudut B dan sudut D besarnya sama, gitu ya. Ini jadi 260 derajat. Kalau 2 sudut D adalah 260, maka sudut D-nya adalah 130 derajat. Sama kan? Mau cara ini, mau cara ini, sama. Mana yang kalian pahami, itu lakukan. Makanya Miss tulis seperti ini. Besar sudut A sama dengan sudut C, besar sudut B sama dengan sudut T, gitu. Kita lihat contoh soalnya ya. Ini ada soal nih. Ada gambar seperti yang kalian lihat di layar, oke? Gambar ini membentuk sudut, kalau kita tarik dari sini kemari, yang dibentuknya adalah sudut
lurus ya, yang bentuknya adalah sudut lurus. Nah, sudut lurus itu berapa derajat? Oh, sudut lurus 180 derajat, Miss. Oke, kita berangkat dari sini. Berarti kita bisa jumlahkan semuanya dan hasilnya harus menjadi 180 derajat, gitu ya. Berarti satu-satu ya. Sudut KON tambah sudut, mana lagi? Ini ya. NOM tambah sudut MOL sama dengan 180 derajat. Nah, dari sini kita bisa substitusikan semua yang diketahui gitu ya. KNO ini 2X, berarti 2X tambah NOM ini 3X tambah MOL 85 derajat. 85 derajat. Sama dengan 180 derajat gitu ya. Kembali lagi kita belajar apa namanya ini, Miss Vivi lupa. Oh iya, bentuk aljabar ya. Kembali kita belajar bentuk aljabar. Di sini kita jumlahkan yang sejenis. Nah, nih 2x tambah 3x. Oh, 5x Miss. Tambah 85 derajat sama dengan 180 derajat gitu ya. Maka 5x sama dengan, kita kelompokkan lagi yang sejenis, 180 derajat dikurang 85 derajat. Nah, 5x hasilnya adalah berapa tuh? 180 dikurang 85. Berapakah itu? 95 ya, 95 derajat. Maka x sama dengan 95 derajat dibagi 5. Maka kita perolehlah x-nya sama dengan 19 derajat. Nah, itu dia. X-nya adalah 19 derajat. Kalau X-nya sudah diketahui, ini kan kebetulan dia minta X-nya doang. Terus Miss Vivi mau panjang deh, mau minta yang lain. Misal, Miss Vivi mau minta berapa besar sudut KON? Berapa besar sudut KON? Oh, kita cek aja ini berapa sudutnya? 2X. Berarti ini jadi 2X. Tinggal substitusi si 19. Berarti sudut KON adalah 2 kali 19 derajat, yaitu 38 derajat, gitu ya. Miss, kalau Miss Vivi mau tanya yang lain lagi, misalnya sudut NOM. Nah, sudut MOM berapa? 3X. Kita tinggal substitusi ya, berarti 3 kali 19 derajat. Berapa nih? 57 derajat. Nah, udah dapat sudut KON, udah dapat sudut NOM, ya kan? Dipahami aja pelan-pelan, gak apa-apa ya. Nah, sekarang Miss mau tanya, besar sudut pelurus dari sudut KON adalah berapa? Nah, ingat ya, ini Miss Vivi ganti dulu pulpennya jadi warna biru. Pelurus, kalau dia bilang pelurus, dia berbicara tentang pelurus, berarti yang kamu harus ingat adalah 180 derajat. Nah, sudut yang membantu sudut KON menjadi 180 derajat gitu ya. Berarti pelurusnya berapa? Ya udah, kita cari aja pelurus KON. Adalah 180 derajat dikurang sudut si KON tadi, gitu kan? Nah, maka diperolehlah 180 derajat dikurang KON adalah 38 derajat. Maka sudut pelurusnya adalah 100, berapa nih? 142 derajat. Gitu ya. Besar pelurusnya adalah 142 derajat. Jadi kalau Miss Vivi mau nanya nih lagi. Kalau misalnya yang mau Miss tanya adalah besar penyiku dari sudut NOM berapa tuh? Ada yang bisa jawab gak ini ya? Langsung kita hitung ya. Kalau dia berbicara tentang penyiku, berarti yang
kita lihat, kita ingat adalah si 90 derajat gitu ya. Berarti penyikunya berapa ini Miss? 90 derajat dikurang sudut NOM-nya. Nah, harus diingat NOM mana? 57 derajat ya. Berarti 90 derajat dikurang 57 derajat. Besar sudutnya adalah berapa tuh? 33 derajat. Gitu ya. 33 derajat. Nah, dari sini harusnya sudah paham sedikit, sudah punya gambaran sedikit mengenai sudut berpelurus, sudut berpenyiku. Oke? Nah, tentukan nilai A dari gambar di samping. Gambar ini harus kita bisa terjemahkan. Besar sudut dari gambar ini berapa? Oh, ini ada tanda siku-siku, Miss Vivi. Berarti ini besarnya adalah 90 derajat. Ya sudah, tinggal kita kerjain. Berarti ini jadi 2A tambah 3A sama dengan 90 derajat. Maka, selesaikanlah. 5A sama dengan 90 derajat. A-nya adalah 90 derajat dibagi 5. Maka besar A adalah berapa tuh? 90 bagi 5, 18 derajat. Gitu ya. A-nya adalah 18 derajat. Jadi kalau Miss mau tanya, jadi berapa sih besar yang bagian ini, sudut bagian ini? Oh, dia 2A, Miss. Berarti jadi 2A sama dengan 2 kali 18 derajat. Atau sama dengan 36 derajat. Gitu ya. Nah, kalau yang ini berapa, Miss? 3A, berarti 3A 3 kali 18 derajat, yaitu berapa tuh? 54 derajat, gitu ya. Nah, ketika ini digabungkan dengan ini, terjadilah sudut siku-siku. Itulah tadi dia berpenyiku. Jadi Miss mau tanya, jadi berapa penyiku dari 54 derajat, guys? Oh, ini 36 derajat. 36 derajat. Gitu ya. Penyikunya berapa? 36 derajat. Terus Miss Vivi mau tanya, berapa 36 derajat ya? Berapa pelurus dari ini? Kalau dia bilang pelurus berarti 180 derajat dikurang 36 derajat. Berapakah itu? 144 derajat. Gitu ya. Berarti besar pelurusnya adalah 144 derajat. Intinya harus tahu makna pelurus dan makna penyiku. Oke? Oke, kita lanjut ya. Nah, ini soal berikutnya. Ternyata masih berhubungan dengan penyiku nih. Besar suatu sudut sama dengan 4 kali besar penyikunya. Besar sudut tersebut adalah, nah, kita harus bisa menerjemahkan kalimat ini ke dalam bentuk kalimat matematika, oke? Dari apa yang kalian pahami penjelasan yang sebelumnya? Penyiku. Oh, penyiku, Miss. Berarti kita ingat sudut siku-siku. 90 derajat dikurang. Kurang apanya? Kurangkan dengan sudutnya. Iya kan? Kurangkan sudut dengan sudut yang diketahuinya. Berarti kita misalkan aja nih, kalau sudutnya kita misalkan dengan X, maka penyikunya 90 derajat dikurang X. Dikurang sudutnya kan? Berarti besar sudut tersebut adalah, berarti ini yang ditanya adalah X-nya. X-nya berapa? Nah, kita tuliskan kalimat matematikanya. Berarti menjadi besar suatu sudut, berarti X sama dengan, nih, 4 kali besar penyikunya, berarti 4 kali besar si 90 derajat dikurang X, gitu ya. Maka, X sama dengan capit kepiting. Ini menjadi 360 derajat dikurang 4 kali X. 4X. Kemudian kita kelompokkan ke yang sejenis. Berarti X tambah 4X sama dengan 360 derajat. Nah, menjadi 5X sama dengan 360 derajat. Berarti X sama dengan 360 derajat dibagi 5. Maka besar sudutnya adalah 72 derajat. Nah, kalau Miss Vivi mau tanya, berapa besar
penyiku. Penyiku dari si X, dari sudut tersebut maksudnya ya. Berarti penyikunya adalah 90 derajat dikurang ini 72 derajat. Maka besar penyikunya adalah 18 derajat. Gitu ya. Oke. Kalian bisa lihat bahwa ini adalah gambaran dari garis-garis yang saling berpotongan ya. Bisa kita lihat bahwa yang ini dengan yang ini pasti besarnya sama. Yang ini dengan yang ini, oh pasti besarnya sama juga. Kemudian yang ini dengan yang ini, pasti besarnya pun sama. Nah, ketika besarnya sama, berarti kita bisa menggunakan sama dengan, ya. Nih, berarti kita mulai dari X. Karena ditanya X, Y, Z. Kita mulai dari X ya. Berarti 2X sama dengan 120 derajat. Maka si X adalah 120 derajat per 2. Maka besar X adalah 60 derajat. Kalau nggak percaya, kita buktikan aja kemari. X-nya katanya 60, berarti 2 kali 60. Berapa tuh? Wow, 120. Ya jelas dong, sama, bertolak belakang, ya kan? Lanjut, kita cari si Y. Nih, 3Y sama dengan 42 derajat. Berarti Y-nya adalah 42 derajat dibagi 3. Maka Y yang diperoleh adalah 14 derajat. Gitu ya. Y yang diperoleh adalah 14 derajat. Kemudian yang terakhir kita cari si Z. Kita cari si nilai Z. Nih, 68 derajat sama dengan 5Z tambah 3. Nah, balik. Kembali belajar bentuk aljabar. Kita kelompokkan yang sejenis ya. Berarti ini 68 derajat dikurang 3 sama dengan 5Z. Ini derajatnya jangan lupa ya. Berarti menjadi 65 derajat. 65 derajat sama dengan 5Z. Maka Z adalah 65 derajat dibagi 5. Gitu kan? Berarti Z adalah 13 derajat. Nah, Z adalah 13 derajat. Kalian boleh buktikan kemari. Kalau ini 68 derajat, berarti ini pun harusnya 68. Gitu kan? Tinggal kaliin aja 5 kali 13, kita tambahkan dengan 3, hasilnya 68. Gitu ya. Sekarang Miss mau tanya, kalau ini 68, ini 68, ini berapa sih? Nah, yang ini berapa? Ini kita bisa lihat. Dari mana ini kita bisa lihat? Lihat bahwa garis itu adalah garis yang membentuk sudut lurus. Ya kan? Ini sudut lurus kan? Berarti jadi X. Kita misalkan itu X ya. Berarti X adalah 180 derajat dikurang 68 derajat. Maka diperolehlah ini besarnya 112 derajat. Nah, kalau ini 112 derajat, maka ini pun segitu, 112 derajat. Ya. Sekarang Miss mau tanya yang ini. Nah, ini pun begitu. Ini 42, berarti X-nya adalah 180 derajat dikurang 42 derajat. Maka X-nya menjadi 138 derajat. Itu ya. Saling bertolak belakang. Ini 138, berarti ini pun demikian. Kalau ini berapa nih? Oh, ini gampang ya. Ini pun 180, berarti 180 derajat dikurang 120 derajat, gitu ya. 60 derajat. Ini pun 60 derajat. Oke. Jadi, pertemuan kita hari ini, kalian bisa pahami bahwa penyiku, ketika kalian berbicara tentang penyiku, berarti itu berbicara tentang penyiku. Ingatlah siku-siku si 90 derajat. Dikurangi dengan sudutnya. Sudut yang kita bicarakan tadi si X ya. Terus kalau kalian bicara tentang pelurus, ingatlah si sudut lurus yaitu 180 derajat. Kita kurangkan dengan sudut yang diketahui. Oke?
Nah, yang terakhir, jika kalian berbicara tentang sudut yang saling bertolak belakang, berarti itu berbicara tentang garis yang saling berpotongan, di mana garis itu menghasilkan satu buah titik potong, di mana sudut-sudut yang membelakangi titik potong itu besarnya adalah sama. Ini buat besarnya sama. Berarti ini sama dengan ini. Gitu ya. Oke, kalau gitu, jika kalian sudah memahami materi ini dengan baik, langsung buka modul halaman 77 dan 78. Kalian bisa kerjakan, nomor-nomornya ada di situ, kumpulkan di sekolah. Jadi, kumpulkan aja hanya jawabannya. Ya, jadi kotretannya boleh di buku modul. Jadi jawabannya kalian pindahkan ke buku catatan. Kemudian setelah kalian pindahkan ke buku catatan, foto, upload ke sekolah. Oke, kalau ini bermanfaat banget buat kalian, boleh di-share ke teman-temannya. Siapa tahu ada yang membutuhkan. Kemudian jangan lupa like dan subscribe.